Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang essential questions dan enduring understandings, atau bisa juga disebut dengan pertanyaan pemantik dan pemahaman bermakna. Nah, dalam kurikulum Merdeka, di mana RPP menjadi modul ajar, pertanyaan pemantik dan pemahaman bermakna menjadi elemen yang penting dan tidak terpisahkan dalam mendesain pembelajaran. Akan tetapi, sebagian dari kita mungkin masih kebingungan apa itu pertanyaan pemantik dan pemahaman bermakna. Nah, kali ini akan kita ulas satu persatu dan nanti juga akan saya berikan beberapa contoh dari pertanyaan pemantik dan pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai enduring understandings adalah the specific inferences based on big ideas that have lasting value beyond the classroom. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut hal yang spesifik tetapi berdasarkan pada gagasan yang besar dan memiliki nilai yang bisa bermanfaat tidak hanya dalam kelas saja tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari siswa di luar kelas. Dalam menentukan pemahaman bermakna, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang kita inginkan untuk siswa agar mereka bisa pahami dan agar mereka bisa gunakan beberapa tahun ke depan setelah mereka mengambil pelajaran. Bahkan ketika mereka sudah lupa rincian tentang pembelajarannya, mereka masih memiliki pemahaman dan kemampuan yang akan berguna bagi mereka di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi inti dari pemahaman bermakna adalah hal tersebut. Dalam menyusun pemahaman bermakna, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jadikan acuan untuk memudahkan kita memilih pemahaman bermakna yang sekiranya sesuai dengan pelajaran yang kita ajarkan dan dengan siswa kita. Pertama, apa yang kita inginkan untuk siswa kita agar mereka ingat di akhir pelajaran kita, khususnya di akhir bab yang kita ajarkan. Yang kedua, mengapa informasi dan skill yang kita ajarkan ke mereka itu akan berguna bagi mereka, khususnya dalam konteks kekinian, bukan untuk masa lalu atau masa depan. Jadi kita fokus ke masa sekarang dulu. Nah, baru setelah itu kita bisa pikirkan bagaimana informasi, pengetahuan, atau skill yang mereka pelajari dalam kelas kita itu bisa berguna bagi mereka dalam beberapa tahun ke depan. Kita bisa tentukan apakah itu akan 5 tahun, 10 tahun, itu terserah kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menentukan informasi, skill, dan pengetahuan kita ini nanti akan berguna bagi siswa dalam cara apa di 5 atau 10 tahun ke depan. Nah, yang terakhir, bagaimana apa yang kita ajarkan dalam kelas itu bisa melengkapi atau bisa digunakan berdampingan dengan hal lain yang mereka pelajari di mapel atau mata pelajaran lain dalam kurikulum yang sekarang sedang kita gunakan. Jadi itu adalah beberapa pertanyaan yang bisa memandu kita untuk menentukan pemahaman bermakna. Oke, untuk beberapa contohnya bisa kita simak di tampilan berikut ini. Untuk teks naratif misalnya, kita bisa gunakan enduring understanding yang berkaitan dengan fungsi atau dengan hal-hal yang terkandung dalam teks naratif. Misalnya, bagaimana cerita rakyat itu mengandung unsur kebudayaan dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam suatu masyarakat tertentu, dari mana teks tersebut atau cerita tersebut berasal. Nah, hal tersebut bisa kita gunakan sebagai pemahaman bermakna bahwa setiap cerita atau setiap dongeng legenda itu memiliki muatan budaya dan muatan nilai yang khas dari daerah asalnya, sehingga akan sangat dimungkinkan setiap cerita dari berbeda daerah itu memiliki nilai yang berbeda pula. Kemudian pemahaman bermakna lainnya adalah siswa perlu tahu bahwa mereka belajar teks naratif itu tidak untuk ujian saja, tetapi juga bisa bermanfaat bagi mereka di kehidupan sehari-hari. Misalnya,
cerita rakyat, dongeng legenda, dan semacamnya itu digunakan sebagai sarana untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan, digunakan sebagai sarana untuk mempertahankan nilai kebudayaan dan memperkuat identitas suatu kelompok masyarakat. Nah, sehingga apabila siswa kita sudah memiliki pemahaman tersebut, mereka bisa menghargai dan menggunakan apa yang mereka pelajari tentang teks naratif di kelas itu untuk kehidupan sehari-hari, baik itu ketika mereka menjadi siswa atau kelak nanti mereka menjadi pendidik, orang tua, atau kakak. Contoh lainnya, untuk materi greetings dan leave taking, meskipun itu sering kita gunakan sehari-hari, tetapi jika kita ajarkan materi tersebut tanpa memberikan pemahaman bermakna ke siswa, maka siswa akan merasa biasa saja dengan materi tersebut, sehingga perlu kita beritahukan kepada siswa bahwa apa yang mereka pelajari di materi greetings dan leave taking ini akan membawa manfaat bagi mereka di kehidupan nyata. Misalnya, kita perlu membuatnya menjadi eksplisit bahwa salam dan berpamitan itu adalah bagaimana cara kita untuk menghargai satu sama lain. Khususnya orang-orang yang kita temui, kita hormati, kita sayangi. Nah, dengan demikian mereka akan lebih paham bahwa oh ternyata salam sesederhana good morning, kemudian I'll see you later itu adalah cara bagaimana kita menganggap bahwa orang lain itu ada dan bahwa kita mengapresiasi keberadaan mereka atau menghormati mereka dalam hidup kita. Atau bahwa dalam memberikan greetings dan leave taking ada tingkat kesopanan yang berbeda-beda, ada yang sopan, ada yang biasa, ada yang casual. Itu juga perlu kita berikan pemahaman tersebut kepada siswa agar mereka bisa menentukan jika mereka akan memberi salam ke orang yang lebih tua, ekspresi apa yang akan mereka gunakan, dan jika mereka akan memberikan salam kepada teman sebaya, ekspresi apa yang akan tepat jika digunakan ke teman sebaya tersebut. Nah, sekarang kita akan ada sedikit exercise untuk mengidentifikasi apakah statement-statement berikut ini termasuk pemahaman bermakna atau enduring understanding atau bukan. Silahkan simak tampilan berikut ini. Apakah statement ini merupakan pemahaman bermakna dari topik yang diajarkan? Ini merupakan pemahaman bermakna yang merepresentasikan topik yang diajarkan. Apakah statement ini merupakan pemahaman bermakna dari topik yang diajarkan? Ya, yang ini kurang bisa menjadi pemahaman bermakna bagi topik yang diajarkan untuk alasan berikut ini. Apakah statement ini merupakan pemahaman bermakna dari topik yang diajarkan? Ya, yang ini kurang bisa menjadi pemahaman bermakna bagi topik yang diajarkan untuk alasan berikut ini. Apakah statement ini merupakan pemahaman bermakna dari topik yang diajarkan? Ini merupakan pemahaman bermakna yang merepresentasikan topik yang diajarkan. Apakah statement ini merupakan pemahaman bermakna dari topik yang diajarkan? Ya, yang ini kurang bisa menjadi pemahaman bermakna bagi topik yang diajarkan untuk alasan berikut ini. Apakah statement ini merupakan pemahaman bermakna dari topik yang diajarkan? Ini merupakan pemahaman bermakna yang merepresentasikan topik yang diajarkan. Simak video berikutnya tentang essential questions atau pertanyaan pemantik. Stay tuned. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.